Jadi kita sama-sama akan mendengarkan keterangan dari Dirintel Polda Sumatera Selatan terkait kejadian yang begitu viral di masyarakat, yakni mengenai rencana pemberian bantuan dari keluarga almarhum Habib Bio kepada saudara kita, Bapak Profesor Eko Indraheri dan kebetulan Kapolda Sumatera Selatan. Namun sebelum saya memberikan beberapa poin terhadap kejadian ini, kita sama-sama mendengar narasi dari Dirintel Polda Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Profesor Sumatera Selatan, Jabat di Pemprov Sumatera Selatan, para tokoh agama, yang di semua tokoh lintas agama, lintas suku. Kita melaporkan beberapa waktu sebelum bahwa Polda Sumatera Selatan kita 1 jam setengah yang lalu telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap yang tadi sampaikan Bapak Gubernur adanya polemik terkait dengan komitmen sumbangan kepada penanganan COVID-19 yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Profesor Dr. Roy dari SMM, dan dilaksanakan saat itu komisinya pada tanggal 26 Juli 2011 hari Senin di Mapolda Sumatera Selatan. Jadi saat ini tersangka atau inisial H kita amankan dari lokasi di Bank Mandiri, kita bawa ke Mapolda. Alat bukti sudah mencukupi. Pada saat hari Senin 26 Juli tersebut, mungkin Bapak Gubernur kami laporkan, Bapak Kapolda langsung membentuk tim, ada 2 tim untuk menyelidiki kebenaran daripada asal-usul komitmen yang akan diberikan kepada Pak Kapolda Sumatera Selatan. Tim yang kedua adalah untuk mengelola supaya jangan sampai terjadi polemik pro kontra terkait dengan sumbangan tersebut yang memang semua pihak menyatakan bahwa itu jumlahnya sangat-sangat fantastis, dari 2 triliun yang luar biasa. Jadi secara singkat nanti secara teknis akan disampaikan pada saat jumpa pers di Mapolda Sumatera Selatan lebih jam 3.15 sore hari ini. Kami mohon dukungan dari Bapak Gubernur dan pejabat pemerintah provinsi, termasuk para tokoh agama, masyarakat, dari unsur TNI, untuk memberikan kesempatan kepada kepolisian daerah Sumatera Selatan menuntaskan kasus ini supaya mengakhiri polemik sehingga tidak mengganggu konsentrasi kita dalam proses penanganan COVID yang sekarang ini dan dilaksanakan secara sinergi dipimpin oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Kami kira demikian Pak Gubernur. Jadi kawan-kawan sudah mendengar semua ya, bahwa saya sebagai pemimpin daerah ini minta kepada institusi Polri untuk menindak tegas siapapun yang membuat kegaduhan, membuat polemik sehingga suasana saat kita menangani pandemi COVID-19 ini menjadi terusik gara-gara ulah oknum tersebut yang seakan akan memberikan bantuan dengan nilai yang sangat fantastis itu kepada Kapolda kita. Jadi ini kami yang diundang menjadi saksi pada saat itu. Semua tokoh agama berharap pada Polri agar ini tidak berkelanjutan proses hukum dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan berlaku, dan tentu kami harapkan ini setegas mungkin.
tidak elok memang di suasana kepada institusi Polri sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan berpikir kita. Demikian saja. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya sebagai pemimpin daerah, sebagai Gubernur Sumatera Selatan meminta tidak tegas saja apa yang telah diperbuat oleh oknum individu ataupun atas nama keluarganya yang kalau berlarut bisa mempermalukan institusi yang sangat kita banggakan, yakni Polisi Republik Indonesia. Berarti Pak, saat Bapak mengetahui ini, kita saja kan merasa tertipu nih Pak, kalau memang ini adalah hoax. Bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak tahu bahwa ini adalah berita yang tidak benar? Kita ini kan manusia yang hidup bergaul ya. Itu indikasinya bisa kita baca dengan dari 26 kemarin gitu kan. Tapi sudah tepatlah langkah Polda Sumatera Selatan yang juga mengamankan oknum tersebut agar institusi yang sangat kita banggakan Kepolisian Republik Indonesia ini terjaga nama baik. Bapak berarti Pak merasa sudah tertipu ya Pak ya? Enggak lah, saya kan menyaksikan saya dengan tokoh-tokoh ini kan hanya menjadi saksi. Statusnya tersangka jadi Pak ya? Itu urusan polisi, bukan urusan. Pak berarti Indonesia waktu sebelum penyerahan itu apakah kita diajak diskusi dulu? Ada Kan ini kan pribadi, jadi kita diundang sebagai Forkopimda, diundang kita acung jempol dan hormati Pak Profesor Eko Indrayani sebagai Kapolda yang mengundang dan membuka masalah ini secara transparan, ya, termasuk apa yang dilakukan beliau pada hari ini. Gitu. Jadi kita ini ingin agar tidak terjadi polemik dan sehingga menimbulkan isu fitnah dan lain-lain. Pak, tapi ini seluruh Indonesia kena prank Pak jadi ya Pak? Siapa? Yang kena prank itu yang berharap-harap kalau uang itu ada. Berarti kita nggak merasa kena prank Pak ya? Kena prank itu yang berharap uang itu ada. Kalau kita kan masih lihat stereotype. Itu kan? Oke. Bapak juga sebelumnya sudah pernah ada berniat, bukan berniat sih, berencana jika memang uang itu ada akan dibangun rumah sakit. Tidak mau itu ngomongnya. Itu di sini kan naik mobil kan? Itu kalau ditawari, kalau aku ditawari mesti kulacak dulu ke OJK ke PPATK. Nah itu ya. Pak, Bapak dilapori ini merupakan dugaan penipuan itu beberapa hari sebelumnya atau baru ketahuan? Aku ini mau gaul, cuman kan kita tidak bisa dong kita mengambil tindakan hukum karena bukan tugas kita kan, tapi kita menyarankan saja. Pak, akan selektif lagi nggak Pak ketika nanti ada donasi-donasi selanjutnya seperti ini Pak? Kalau saya secara pribadi memang saya selalu selektif, makanya saya nggak pernah mau terima kecuali material ya, kalau mau bantu ke Satgas Covid itu berupa material. Pak, untuk mekanismenya Pak, penyaluran dana perorangan ke masyarakat ke pemerintah itu gimana Pak? Yang mana ini? Itu tidak kacik kau nak ngandang dulu kemana? Dulu Untuk mekanisme seadanya. yang mana? Kalau apa? Perorangan ke pemerintah. Kalau apa? Dana Bapak itu Pak. Kalau aku nak nyumbang, kalau Satgas Covid Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Gubernur, kalau orang mau nyumbang material bukan duit. Ya, kalau di sini Satgasan Covid. Ya kalau itu memang pribadi ke Pak Kapolda. Oke. Terima kasih ya Pak. Hadir, motifnya Pak Dir, motifnya. Yang sesungguhnya terjadi apa Pak? Motif sekali Pak Dir. Kita udah bagi-bagi rekan-rekan media, mohon maaf, kita bagi-bagi nanti rilis. Sekarang tersangka lagi dalam pemeriksaan. Ini tersangka jadi tersangka Pak. Satu tersangka. Kita sudah memiliki Satu orang ya Pak. Kalau problem itu Pak, Profil yang inisial H itu juga sudah kita amankan ke Mapolda. Nanti Jumabes akan kita lakukan sekitar jam 15 di Mapolda. Jadi sekarang penyidik sedang menelusuri motif, termasuk apa namanya? Karena akan kita kenakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 15 dan sanksi yang cukup berat.
terutama. Kalau menurut Karena kita membuat